stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Iza Afrida, NPM 1901010042, PAI kelas A di semester 3. Dari sini saya akan memenuhi tugas mandiri saya, yakni membuat video pembelajaran yang dengan mata kuliah Akidah Akhlak serta pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Nikmal MPDI. Untuk lebih selanjutnya, saksikan video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Ya, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Di sini sebelum ibu melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, ayo dipimpin doanya. Baik, cukup ya. Untuk awalan, ibu akan mengabsen siapa yang tidak ada hari ini. Anggraini Mustifa? Ya. Cuma nanti kalau ibu absen, angkat tangan ya dan jawab hadir bu gitu ya. Dari selanjutnya Ikhwan Huda, Ahmad Fatoni, ya. Purwirnarti. Kamu kan banget sih, ya. Lanjut ya. Jihan Ibtisam, Agus Khairul Anwar, Esmita. Kamu kenapa kok dari ini kamu sakit? Oh, belum makan? Bisa-bisa lagi. Kalau mau berangkat sekolah makan dulu ya. Baik, cukup ya anak-anak. Nah, sekarang ibu lanjut ke materi. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang ya. Terakhir kita sampai mana? Terakhir kita membahas tentang akhlak tercela ya. Akhlak terpuji, akhlak tercela kan udah. Hari ini kita akan membahas tentang alangkah baik jika kita bersifat bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Oke, ibu tulis dulu ya, anak. Syukur. Nih, di sini ibu menjelaskan satu persatu yakni tentang bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Yang pertama ya anak-anak, ibu jelaskan. Jangan ditulis terlebih dahulu, tapi perhatikan ibu untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Syukur. Nih. Syukur. Syukur dalam arti berterima kasih kepada Allah. Secara istilah, syukur merupakan suatu tindakan, ucapan perasaan, senang, ucapan ketika kita bahagia, atau lega atas nikmat yang telah didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam bentuk syukur ini ada 3. Yang pertama, bersyukur bil qalbi. Maksudnya ini bersyukur dalam hati. Ya, anak bersyukur dalam hati itu seperti apa? Nah, bersyukur dalam hati yakni meyakini sepenuh hati bahwa segala nikmat yang diperoleh adalah sebaik-baik nikmat, secukup-cukupnya nikmat yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bentuk bersyukur ini bisa bersyukur bil qalbi, bersyukur dengan hati. Dengan hati yakni meyakini sesuatu yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk syukur yang kedua yakni bersyukur dengan lidah. Nah, selain dengan hati, bersyukur pun bisa dilakukan dengan lidah. Maksudnya gimana? Yaitu mengucap syukur. Jadi selain di dalam hati, kita bisa mengucapkan syukur lewat lidah, macam itu. Nah, untuk yang ketiga, yakni ini bersyukur dengan amal perbuatan. Maksudnya, ini menggunakan segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat Allah. Nah, maksudnya gini, ketika kita bersyukur, kita harus bersyukur. Ketika kita mempunyai nikmat yang lebih, maka harus kita bergunakan dengan amal perbuatan. Seperti contoh, nah kita mempunyai nikmat yang banyak. Seperti misal nih, kita mempunyai banyak makanan atau kita mempunyai banyak uang, kita bisa melakukan dengan hal perbuatan seperti sedekah, memberikan hak kita selebihnya terhadap orang yang gak mampu, orang yang sekiranya
sangat rendah, bukan rendah derajat, tapi rendah dalam kekurangan hal yang kita miliki tersebut. Nah, untuk poin yang ketiga, yakni hikmah bersyukur. Apa sih hikmah bersyukur? Nah, yakni hikmah bersyukur dalam materi syukur ini ada 3. Yakni yang pertama, jika kita bersyukur, kita akan menjadikan seorang selalu bahagia. Jadi anak-anak, untuk itu malah kita bersyukur. Sebab apa? Dalam bersyukur menjadikan kita selalu bahagia, kita selalu senang, kita selalu happy gitu kan. Nah, untuk yang kedua, Allah berjanji menambahkan nikmat. Jadi sekecil apapun kita memperoleh nikmat, wajib hukumnya kita untuk mensyukuri. Biar apa? Biar kita mendapat nikmat yang lebih dari Allah. Nggak cuma sekadar nikmat itu saja, melainkan nikmat yang berlebih untuk nantinya. Yang ketiga, yakni akan dicintai oleh Allah. Nah, orang-orang yang bersyukur ini akan dicintai lebih kepada Allah. Jadi maka itu pesan ibu, kalian harus banyak-banyakin bersyukur. Meskipun kita punya nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, apapun itu yang berlebih, kita harus wajib bersyukur. Tidak hanya kita memiliki sesuatu yang lebih, melainkan ketika kita sedang susah, kita sedang di bawah dari yang di atas, maka kita wajib bersyukur. Nah, itu ya anak-anak. Untuk yang kedua, qanaah. Sebentar. Nih, untuk materi yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang qanaah. Ya anak-anak, qanaah. Secara bahasa, qanaah adalah cukup. Sedangkan secara istilah, arti qanaah yakni merasa cukup apa adanya yang dimiliki dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan atau ketidakcukupan. Komponen qanaah. Komponen qanaah yakni yang ada 5 ya, anak-anak. Yang pertama, menerima dengan rela apa adanya. Jadi dengan legowo, maksudnya ketika kita diberi sesuatu nikmat atau sesuatu kecukupan, maka kita harus menerimanya dengan rela. Biar apa? Biar nanti itu suatu saat akan dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yakni memohon kepada Allah sesuatu tambahan rezeki. Selain kita merasa cukup, bila kita masih mendapat kekurangan, jangan kita sekali-kali merebut hak milik orang yang itu bukan termasuk milik kita ya. Melainkan kita harus berdoa, kita harus memohon kepada Allah agar apa? Agar kita ditambahkan rezekinya. Yang ketiga, yakni menerima dengan sabar. Yakni bila kita diberi suatu anugerah, sesuatu kecukupan, sesuatu rezeki, maka kita harus menerimanya dengan sabar. Dan yang keempat, yakni bertawakal dengan Allah. Maksudnya bertawakal, yakni kita harus rela ya. Jadi termasuk rela, termasuk memohon, termasuk sabar, kita harus bertawakal. Dan yang terakhir, tidak tertarik oleh segala tipu yang bersifat duniawi. Seperti contoh, ada seseorang yang memiliki harta berlebih-lebih, sedangkan kita hanya mementingkan dunia akhirat. Nah, kita jangan tertipu daya akan hal duniawi. Duniawi boleh, tapi hanya sekedarnya, jangan terlalu berlebihan seperti itu. Oh ya, perhatikan anak-anak ya. Ketika ibu sedang menulis di depan, usahakan kalian juga menulis. Biar apa? Nanti kan ibu membahas 4 poin, yakni apa? Bersyukur, qanaah, yang ketiga ridho, yang terakhir sabar. Nah, jadi ketika ibu hapus, kalian udah selesai gitu ya. Dan ketika ibu menerangkan, kalian mendengarkan. Sip? Nah, untuk yang selanjutnya, untuk materi kita akan menjelaskan tentang
ridho. Nah, apa sih ridho? Secara bahasa Arab, yakni rodiya, yardo, ridho, warid, wanan, yang artinya rela, suka, dan senang hati. Nah, jadi yang dimaksud ridho yaitu ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan. Maksudnya, ketika Allah telah memberikan sesuatu atau memberikan kelebihan atau memberikan segala nikmat, kurang lebih tinggi rendah sesuatu itu, maka kita harus ridho, ikhlas. Maksudnya itu ikhlas, kita harus ikhlas menerima dengan hati, dengan tanpa mengeluh, dengan rasa bersyukur intinya ya. Nah, untuk karakteristik ridho, yakni yang pertama, ridho kepada Allah. Maksud dari ridho kepada Allah yakni dalam Quran surat Al-An'am ayat 164 yang artinya, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Maksudnya yakni ridho terhadap Allah selain lillah, dan termasuk kesempurnaan ridho Allah sebagai ridho Rabb, maksudnya Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Nah, itu. Yang kedua, ridho kepada apa yang datang dari Allah. Maksudnya, manusia harus ridho dengan apa yang datang dari Allah, melainkan baik dalam bentuk perintah ataupun larangan. Dan yang ketiga, yakni ridho kepada qada dan qadar. Maksud ridho kepada qada dan qadar yakni ada dua macam. Yang pertama, ikhtiyar ad-din wa syar'i. Pilih keagamaan dan syariat. Hamba diwajibkan dengan tidak memilih selain apa yang bertentangan dengan ketetapan. Maksudnya kita harus meniadakan keimanan dan meniadakan keridhaan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, seperti itu. Sedangkan yang kedua dengan ikhtiar yang di sini yang dimaksud ikhtiar kauni qadari, pilihan yang berkenan alam dan takdir, seperti itu. Paham anak-anak? Paham ya. Baik, ibu akan melanjutkan materi yang terakhir. Abis itu ibu akan memberi tanya jawab, atau ibu yang memberi pertanyaan, kalian yang menjawab. Siap? Baik, oke, kita lanjut ya. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan yang materi yang poin terakhir mengenai sabar. Sabar merupakan menahan diri dari segala sesuatu. Yang dalam arti lain, tahan menderita untuk menghadapi hal-hal yang tidak disenangi. Maksudnya di sini adalah ketika orang yang tabah akan tahan menderita kalau terkena musibah, tidak lekas putus asa dalam melakukan kewajiban serta meraih cita-cita. Sabar adalah suatu bagian dari akhlak utama yang dibutuhkan seorang muslim dalam masalah dunia dan agama. Adapun macam-macam dari pengertian sabar ya anak, yang ada 3. Yang pertama yakni sabar dalam menunaikan ibadah. Maksudnya ketika kita sabar, kita misalnya ada orang yang cacat, ada orang yang tidak normal, sedangkan kita sendiri normal. Nah, ketika kita melihat atau kita merasakan bahwa kekurangan kita ya sini, kekurangan kita, maka kita harus bersabar. Misalnya ada orang yang kurang normal, dia dalam sholat pun dia kesusahan, misal untuk rukuk, untuk sujud, dia merasa kesusahan. Nah, di situ kita tidak boleh mengeluh. Maka dari itu kita harus bersabar. Nah, yang kedua yakni sabar dalam meninggalkan maksiat.
Meskipun banyak di antara kita sering melakukan perbuatan maksiat, seperti contoh maksiat itu bukan hanya menonton video-video porno, menonton video-video seks, bukan. Yakni maksiat yakni ketika kita berbincang terhadap orang pria ke wanita, wanita ke pria. Nah, bisa juga dengan ketika kita sedang berdekat diri kepada laki perempuan saling campur gitu loh. Seharusnya kan perempuan, laki-laki kita kan kayak kalian nih, laki sebelah sana, perempuan sebelah sana, ya kan. Nah, jadi ketika kita ingin meninggalkan, dan seharusnya kita harus meninggalkan perbuatan maksiat ini, perbuatan maksiat kita harus wajib meninggalkan. Ya, yang poin yang ketiga yakni sabar dalam musibah. Baik, di dunia ini nggak selamanya kita hidup senang. Di dunia ini tidak selamanya kita berkecukupan, melainkan kita diuji kepada Allah dengan musibah. Yakni misal musibah yang kita alami, kita gulung. Musibah yang kita alami tidak sesuai dengan harapan. Misal kita punya cita-cita ingin menjadi dokter, nggak kesampaian. Karena apa? Karena kekurangannya biaya, kekurangan dana, ya kan? Seperti itu. Maka kita harus bersabar. Oke anak-anak, mungkin cukup ya materi yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan, yakni untuk sesi tanya jawab. Nah, Ibu hapus dulu ya. Siap-siap untuk kalian. Ibu akan ini tadi sifatnya jadi di sini Ibu akan memberi pertanyaan. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan ya anak-anak. Nah, tentang bersyukur, qanaah, ridho, serta sabar. Ibu akan memberi pertanyaan. Ini ya. Sebutkan macam-macam sikap sabar. Ya, kamu. Baik, betul sekali ya. Berarti kamu di sini mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nah, untuk soal selanjutnya yakni sebutkan macam-macam ridho. Ya, kamu ikut. Bagus, tepuk tangan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan atau yang bisa Ibu utarakan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan untuk tugas berikutnya nanti tolong dikerjakan halaman 60 ya, soal yang esai poin D untuk pengumpulan minggu depan. Baik, mungkin cukup sekian di anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak atau telah melihat video saya. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan tadi mungkin dapat menambah pengetahuan kita, menambah ilmu yang telah terpendam sebelumnya. Mungkin itulah tadi dari saya, dari video pembelajaran saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan itulah kebodohan saya. Jika ada kelebihan, itu atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.